Musuh, kalau ditanya siapa musuh kita, ada yang bilang musuh saya adalah orang yang paling besar. Musuh saya adalah orang yang telah mengganggu saya. Musuh saya adalah negara A. Musuh saya adalah negara B. Itu katanya. Tetapi kalau kita mau amati, musuh kita yang pertama adalah pikiran yang tidak terkendali. Itulah musuh kita. Mengapa demikian? Karena dari sanalah, dari pikiran yang tak terkendali, dari pikiran yang diliputi oleh kebencian, keserakahan, dan kebodohanlah yang menjadi sumber musuh kita. Orang yang berpikiran penuh kebencian akan mudah marah. Apapun kebaikan orang lain tak bisa dipuji sebagai sebuah kebaikan. Ada orang membenci kita dengan tulus, tetapi ketika pikiran kita dipenuhi kebencian, kita akan berpikir, dia berbuat baik hanya buat cari muka saja. Itu kata kita. Ada orang berdana dengan tulus ikhlas pada orang lain. Tapi ketika kita punya keserakahan, kita berpikir, tuh orang mengambil lahan saya. Harusnya saya yang dapat untung dari perbuatan itu. Kenapa? Karena di pikirannya hanya ada keserakahan. Orang berdagang untung saja nggak boleh, hanya buat dirinya. Kenapa? Karena dia ingin mendapatkan yang lebih dan lebih. Sebagai yang mungkin kita pernah alami. Mendapat gaji besar untuk ukuran orang lain. Mungkin buat kita kecil, tetapi itu besar. Masih kita bilang kecil. Bapak Ibu akan mudah berbahagia ketika kita menerima uang Rp50.000. Besar atau kecil itu relatif. Pada saat kita menerima Rp50.000, cobalah kita lihat. Ada orang yang berjuang seharian, 1 hari penuh. Dia hanya mendapat Rp10.000. Kita yang memperoleh begitu mudah Rp50.000. Bukankah sebuah kebesaran yang kita dapatkan dibanding perjuangan kita? Sebagai contoh yang nyata, ketika kita mempunyai uang Rp50.000, cobalah Anda masuk ke sebuah warung Tegal yang hanya menghabiskan Rp10.000 atau Rp15.000. Anda masih dapat memperoleh uang kembali. Memang uang Rp50.000 gak mungkin kita masuk makan di sebuah restoran high class. Kenapa? Uang itu gak cukup. Oleh karenanya, marilah kita cari kebahagiaan dengan membandingkan apa yang kita miliki. Kemudian, musuh yang terbesar dari lupa, dosa, dan moha adalah moha, kebodohan batin. Karena apa?
kebodohan adalah akar dari segalanya. Orang bisa berbuat jahat, orang bisa marah, orang bisa serakah, orang bisa mencelakai orang lain, bahkan orang bisa mengikuti geng motor yang mungkin dalam arti merusak. Orang bisa mengikuti sebuah kegiatan yang negatif karena berawal dari pikiran bodoh. Nggak salah orang ikut geng motor, nggak salah orang ikut klub bola, nggak salah orang ikut klub ini klub itu, asal di latar belakangi niat yang baik, niat yang tulus, niat yang bersih untuk membahagiakan orang lain. Marilah kita sebagai manusia mau bisa menghargai orang lain. Dan yang terpenting, kita coba bagaimana mengalahkan pikiran-pikiran buruk tadi menjadi pikiran baik. Lawanlah keserakahan dengan kedermawanan. Lawanlah kebencian dengan cinta kasih. Lawanlah kebodohan dengan kebijaksanaan. Karena dengan demikian kita bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Mengalahkan ribuan orang dalam sebuah peperangan, dalam peperangan itu hanya menunjukkan kita kuat. Tetapi mengalahkan diri sendiri itu adalah penakluk sejati. Terima kasih. Semoga uraian dharma yang singkat ini bermanfaat.